Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu Kepala atau yang mewakilin dari OPD, lingkup Pemprov, instansi maupun lembaga, termasuk beberapa kepala BPS Kabupaten Kota, beserta jajarannya, dan Bapak Ibu dari media, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada rilis siang hari ini. Pada hari ini tanggal 15 September 2020, rilis kali ini adalah mengenai perkembangan ekspor dan impor Jawa Timur kondisi bulan Agustus 2020, di mana perkembangan ekspor untuk bulan Agustus ini, ya, kalau kita lihat perkembangannya ya dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini, nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus ya, 2020 ini tercatat 1,43 miliar US dollar. Ini mengalami penurunan ya, sebesar 9,48% bila kita bandingkan dengan bulan Juli yang sebesar 1,58 miliar US dollar. Penurunan kinerja ekspor bulan Agustus ini disebabkan oleh ekspor non-migas dan juga sektor migas karena sama-sama turun. Khusus untuk ekspor non-migas pada bulan Agustus 2020 ini mengalami penurunan sebesar 6,36% dari 1,46 miliar US dollar di bulan Juli menjadi 1,37 miliar US dollar di bulan Agustus. Jadi sedangkan untuk ekspor migas sendiri ini juga turun ya sebesar 49,99% dari 112,67 juta US dollar menjadi 56,35 juta US dollar. Kita lihat, kita bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ya, yaitu bulan Agustus 2019 atau Y-on-Y-nya, year-on-year-nya, bahwa nilai ekspor ini mengalami penurunan sebesar 24,7% dari 1,9 miliar US dollar menjadi 1,43 miliar US dollar. Kemudian kita lihat lagi perkembangan nilai ekspor ya selama 3 tahun terakhir ini memang kalau kita lihat terjadi fluktuasi di mana pada Januari sampai dengan Maret atau triwulan 1 2020 nilai ekspor masih lebih tinggi bila kita bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2018. Namun mulai bulan April ya sampai dengan Agustus kondisinya sudah berubah, di mana nilai ekspor tahun 2020 ini cenderung di bawah nilai ekspor 2019 maupun 2018. Khusus untuk nilai ekspor bulan Agustus 2020 yang sebesar 1,43 miliar US dollar, ini masih rendah, lebih rendah bila kita bandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,89 miliar US dollar maupun juga Agustus 2018 yang sebesar 1,87 miliar US dollar. Demikian halnya dengan nilai ekspor non-migas, ini kondisinya hampir serupa, di mana pada bulan Agustus 2020 ini nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019 maupun 2018. Hal ini karena sebagian besar nilai ekspor Jawa Timur ini memang disumbangkan oleh sektor non-migas. Kemudian kita lihat lagi di berikutnya terkait dengan ekspor non-migas ya.
menurut golongan HS 2 digit, ya, di mana kita lihat untuk yang 10 besar komoditas utama ekspor non-migas, ya, ini untuk ke 10 komoditi terbesar ini memberikan sumbangan sebesar 806,54 juta US dollar atau kita presentasikan sekitar 58,84% dari total ekspor non-migas. Dari 10 komoditas utama, golongan barang HS 2 digit ini ada 6 golongan yang mengalami penurunan, 3 golongan barang yang mengalami kenaikan, serta ada 1 golongan yang tidak mengalami perubahan atau stagnan. Kita lihat di tembaga. Tembaga ini merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar di bulan Agustus 2020, ini sebesar 123,33 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 9%. Kemudian disusul berikutnya yaitu golongan kayu, barang dari kayu ini sebesar 110,53 juta US dollar atau sekitar 8,06%, serta golongan perhiasan atau permata sebesar 104,11 juta US dollar atau sekitar 7,6%. Jadi jika dilihat dari persentase kenaikannya, golongan perhiasan permata ini mengalami kenaikan tertinggi sebesar 4,35%, kemudian juga disusul oleh mesin atau peralatan listrik naik sebesar 4,06%, dan perabot penerangan rumah ini mengalami kenaikan sebesar 3,17%. Sebaliknya, golongan komoditas yang mengalami penurunan yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati ini turun 22,92%, golongan bahan kimia organik juga turun 13,56%, serta golongan ikan dan udang ini juga mengalami penurunan sebesar 9,54%. Jadi secara kumulatif, selama Januari sampai dengan Agustus 2020, perhiasan atau permata masih merupakan golongan penyumbang ekspor terbesar dengan nilai 2,08 miliar US dollar atau 16,95% dari total ekspor non-migas. Disusul berikutnya golongan tembaga dengan nilai sebesar 892,75 juta US dollar atau 7,28%. Jadi secara rinci bisa dilihat di slide yang ada di paparan. Kemudian berikutnya kita lihat ya di slide yang tersebut bahwa kalau kita lihat menurut sektor bahwa selama Agustus 2020 nilai ekspor sektor industri ini mencapai 1,23 miliar US dollar atau 86,11%. Ya, kemudian disusul berikutnya sektor pertanian sebesar 137,52 juta US dollar atau 9,64%, sedangkan sektor migas sebesar 56,35 juta US dollar atau 3,95%, sedangkan sektor pertambangan ini yang paling sedikit ya, di mana sektor pertambangan ini ada sekitar 4,35 juta US dollar atau 0,3%. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bulan lalu, mantumannya hanya sektor pertambangan dan lainnya yang mengalami kenaikan ya sebesar 39,91%. Akan tetapi ini dari sisi nilai juga tidak begitu besar. Sebaliknya untuk sektor industri ini turun 6,54%. Kemudian sektor pertanian juga turun 5,69%, serta sektor migas
juga turun 49,99%. Bila kita bandingkan dengan tahun yang lalu atau tahun sebelumnya, year on year-nya, semua sektor mengalami penurunan. Sektor industri turun 24,69%, pertanian turun 7,03%, sektor migas turun 48,6%, dan sektor pertambangan atau lainnya juga turun 28,95%. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya terkait dengan peningkatan nilai ekspor golongan HS 2 digit. Ya. Ini terbesar pada bulan Agustus. Ini adalah besi dan baja. Ya. Ini naik sebesar 9,21 juta US dollar. Kemudian berikutnya adalah lokomotif dan peralatan kereta api naik 7,64 juta US dollar, dan sayuran ini naik 4,68 juta US dollar. Kemudian sebaliknya, penurunan juga ada terjadi di beberapa golongan HS 2 digit, yaitu untuk bulan Agustus, yaitu untuk golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, ini mengalami penurunan 29,83 juta US dollar, kemudian tembaga turun 12,48 juta US dollar, serta alas kaki turun sebesar 10,5 juta US dollar. Kemudian kita lihat negara tujuan, ya, di mana ekspor untuk 10 komoditas utama non-migas selama bulan Agustus 2020 adalah misalnya tembaga, ya, di mana tembaga ini kalau kita lihat negara tujuan ini dominan atau yang paling banyak ke Tiongkok, ya, 83,08 juta US dollar. Kemudian kita lihat lagi komoditas yang lain yaitu kayu, barang dari kayu ini kalau kita lihat ini adalah dominannya ke Jepang, ya, 17,63 juta US dollar, walaupun juga ke Tiongkok juga besar juga, ya, 17,02 juta US dollar. Kemudian untuk perhiasan permata ini dominannya ke Jepang 89,63 juta US dollar, lemak minyak hewan atau nabati ini dominannya ke Tiongkok 40,91 juta US dollar, ikan dan udang ke Amerika 37,18 juta US dollar, kertas atau karton dominan ke Tiongkok 20,18 juta US dollar, daging dan ikan olahan ini dominan ke Amerika Serikat, ya, tercatat 33,76 juta US dollar, bahan kimia organik dominannya ke Tiongkok 10,94 juta US dollar, perabot penerangan rumah ini dominannya ke Amerika, tercatat 36,77 juta US dollar, kemudian mesin atau peralatan listrik ke Jepang sebesar 26,37 juta US dollar. Kita lihat slide berikutnya terkait dengan pangsa pasar ekspor non-migas selama kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2020, di mana ada 3 negara utama tujuan ekspor non-migas selama Januari sampai dengan Agustus 2020, yaitu Jepang sebesar 1,88 miliar US dollar atau sekitar 15,37% dari total. Kemudian disusul ke Tiongkok, ya, sebesar 1,78 miliar US dollar atau sekitar 14,49%, dan ke Amerika Serikat sebesar 1,62 miliar US dollar atau sekitar 13,23%. Jadi ekspor non-migas ini ke kawasan ASEAN ini sebesar 2,35 miliar US dollar atau sekitar 19,17%, sedangkan untuk ke kawasan Eropa sebesar
0,95 miliar US dollar atau sekitar 7,78%. Demikian untuk yang ekspor, kemudian kita lihat perkembangan impornya untuk bulan yang sama, bulan Agustus 2020, di mana nilai impor Jawa Timur ini pada bulan Agustus 2020 sebesar 1,57 miliar US dollar atau naik sebesar 14,37% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Juli yang mencapai 1,38 miliar US dollar ya. Kemudian kenaikan nilai impor utamanya ini disumbangkan oleh nilai impor non-migas dan impor migas yang mengalami peningkatan bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian impor non-migas ini pada Agustus 2020 ya, sebesar 1,35 miliar atau naik 11,47% dari bulan lalu, dan impor migas sebesar 226,94 juta US dollar atau naik 35,28% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian kita bandingkan juga periode yang sama di tahun lalu ya, atau tahun 2019, yaitu nilai impor Agustus 2020 ini mengalami penurunan sebesar 14,27% dari 1,84 miliar US dollar menjadi 1,57 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya, perkembangan selama 3 tahun terakhir, di perkembangan impor, ini terlihat fluktuasi, namun selama bulan April, Agustus ya, ini nilai impor kita ini memang lebih rendah. Kondisi yang sama terjadi pada ekspor ya, yang tadi sudah disampaikan. Nilai impor Agustus 2020 ini sebesar 1,57 miliar US dollar, masih di bawah nilai impor pada bulan Agustus 2019 1,83 miliar US dollar, dan Agustus 2018 tercatat 2,2 miliar US dollar. Jadi pola pada nilai impor non-migas ini terlihat lebih berfluktuasi. Nilai impor non-migas pada Agustus 2020 sebesar 1,35 miliar US dollar. Ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 1,52 miliar US dollar, dan 2018 juga tercatat 1,87 miliar US dollar. Kemudian kita lihat lagi untuk golongan HS 2 digit ya, di mana ada 10 besar komoditas utama impor non-migas ini menyumbang sebesar 784,3 juta US dollar atau sekitar 58,22% dari seluruh ekspor atau total ekspor pada bulan Agustus 2020. Kemudian kita lihat komoditas utama penyumbang impor terbesar di bulan Agustus 2020 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik. Ya. Ini sebesar 165,67 juta US dollar atau 12,30%, disusul gandum-ganduman yang sebesar 88,21 juta US dollar atau 6,55%, dan golongan buah-buahan sebesar 88,09 juta US dollar atau 6,54%.
dari 10 golongan komoditas utama, jadi 9 diantaranya mengalami kenaikan, dan 1 golongan ini mengalami penurunan. Kenaikan persentase terbesar terjadi pada perhiasan atau permata yang mengalami kenaikan sebesar 130,81% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai impor perhiasan atau permata meningkat dari 36,54 juta US dollar menjadi 84,35 juta US dollar. Sedangkan golongan besi, baja ini mengalami penurunan sebesar 16,18% atau dari 61,97 juta US dollar menjadi 51,94 juta US dollar. Jadi secara kumulatif dari Januari sampai dengan Agustus 2020, komoditas penyumbang impor terbesar adalah mesin-mesin, pesawat mekanik dengan nilai 1,37 miliar US dollar atau 12,53% dari total impor, kemudian disusul oleh ampas atau sisa industri makanan yang sebesar 742,93 juta US dollar atau sekitar 6,78%. Kemudian kita lihat di slide berikutnya ya terkait dengan golongan penggunaan barang, bahwa selama bulan Agustus 2020 nilai impor bahan baku atau penolong ini mencapai 1,23 miliar US dollar atau dengan peranan atau mempunyai kontribusi sebesar 78,42%. Kemudian bahan konsumsi sebesar 202,51 juta US dollar atau sekitar 12,86%, dan barang modal sebesar 137,11 juta US dollar atau 8,71%. Bila bandingkan dengan bulan sebelumnya, Juli 2020, nilai impor bahan baku ini mengalami kenaikan sebesar 18,44%, kemudian barang modal naik sebesar 6,54%, dan sebaliknya barang konsumsi turun sebesar 1,35%. Jika kita bandingkan dengan bulan Agustus 2019, semua ini mengalami penurunan. Nilai impor bahan baku penolong ini turun sebesar 13,92%, barang modal turun 22,66%, dan barang konsumsi juga turun sebesar 9,88%. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait dengan peningkatan nilai impor untuk komoditas non-migas HS2 digit ini tertinggi terjadi pada perhiasan permata, ini naik 47,80 juta US dollar. Selanjutnya untuk gandum-ganduman naik sebesar 35,78 juta US dollar, dan mesin-mesin pesawat mekanik ini naik sebesar 24,89 juta US dollar. Sebaliknya penurunan terjadi pada sayur-sayuran ini sebesar 19,52 juta US dollar, garam, belerang, dan kapur ini turun sebesar 13,54 juta US dollar, dan senjata atau amunisi ini turun dari sebesar 11,95 juta US dollar. Kemudian kita lihat asal impor, ya. Asal impor khususnya non migas ini untuk 10 besar komoditas utama selama bulan Agustus 2020. Contoh misalnya mesin-mesin atau pesawat mekanik
Ini dominannya memang dari Tiongkok yang mencapai 55,88 juta US dollar, kemudian gandum-ganduman, ini dominannya dari Kanada sebesar 33,92 juta US dollar, buah-buahan ini dominannya dari Tiongkok 80,8 juta US dollar, plastik dan barang dari plastik ini dominannya dari Tiongkok 21,19 juta US dollar. Kemudian ampas atau sisa industri makanan dominannya dari Amerika sebesar 14,55 juta US dollar. Perhiasan permata dominannya dari Hong Kong 83,28 US dollar. Kemudian besi dan baja dominan dari Tiongkok 10,68 juta US dollar. Mesin atau peralatan listrik ini dominannya berasal dari Tiongkok 29,57 juta US dollar. Kemudian bahan kimia organik ini dominannya dari Tiongkok 21,22 juta US dollar. Kemudian yang terakhir untuk 10 komoditas adalah tembakau. Ini dominannya dari Tiongkok ya, sebesar 18,39 juta US dollar. Kemudian kita lihat pangsa pasar impor, ya, di mana non migasnya ya dari Januari sampai dengan Agustus 2020 ini ada 3 negara utama asal impor non migas selama Januari sampai dengan Agustus 2020 yaitu Tiongkok ya, sebesar 3,12 miliar US dollar atau 28,53%. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat sebesar 0,89 miliar US dollar atau 8,09%, dan dari Thailand sebesar 0,53 miliar US dollar atau 4,84%. Jadi impor dari kawasan ASEAN ini tercatat 1,56 miliar US dollar atau secara persentase 14,27%, dan dari kawasan Eropa sebesar 0,97 miliar US dollar atau 8,86%. Kemudian kita lihat neraca perdagangan khusus bulan Agustus 2020, di mana total ekspor sebesar 1,43 miliar US dollar dan total impornya sebesar 1,57 miliar US dollar, sehingga kalau kita lihat neraca perdagangan Jawa Timur pada bulan Agustus 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,15 miliar US dollar. Kemudian kita lihat neraca perdagangan untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2020. Jadi secara kumulatif total ekspor Januari sampai dengan Agustus 2020 sebesar 12,65 miliar US dollar dan total impornya sebesar 12,98 miliar US dollar. Sehingga kalau kita lihat neraca perdagangan Jawa Timur selama Januari sampai dengan Agustus 2020 terjadi defisit sebesar 0,33 miliar US dollar. Walaupun sebenarnya jika kita cermatin, ini sektor non-migas ini mengalami surplus sebesar 1,3 miliar US dollar, namun di sektor migas kita yaitu mengalami defisit sebesar 1,63 miliar US dollar. Jadi itu yang terkait dengan rilis pada siang hari ini, ya, karena biasa di pertengahan bulan kita melakukan rilis hanya untuk ekspor dan impor. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Pramogo. Baik, terima kasih. Tadi telah kita simak penyampaian dari Bapak Dadang Hardiwan tentang materi BLS pada hari ini, yaitu ekspor dan impor. Silakan bagi Bapak Ibu wartawan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di handphone atau di laptop masing-masing. Silakan ditekan supaya bisa terlihat dari panel admin. Atau juga boleh mengacungkan tangan di kamera sehingga kami bisa melihat. Ada yang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang pertanyaan dari wartawan, Bapak. Jadi dipersilakan untuk menutup acara ini. Kemudian yang bisa kami sampaikan pada rilis pada siang hari ini, ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya dan terhindar dari COVID, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi pada awal bulan depan, yaitu bulan Oktober ya. Dan perlu saya sampaikan juga pada bulan September ini Badan Pusat Statistik sedang melaksanakan sensus penduduk lanjutan ya, sensus penduduk bulan September, dan nanti pada nanti malam pun kami akan melakukan sensus night ya, di mana penduduk-penduduk yang tidak mempunyai tempat tetap ini nanti akan kami data di malam hari. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Demikian, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.